Sebelum kita memulai sermon kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110 ayat 1. Di Betlehem telah lahir seorang putera, semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh abadi miliknya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang boleh dapat kami rasakan pada hari ini. Tuhan, buat sermon kami yang akan berjalan, Engkau tuntun kami, ajari kami Bapa, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi sermon kami pada hari ini. Tuhan, apapun yang boleh kami lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, sermon pada hari ini mengandung tema yaitu masa depan yang cerah, yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu, dalam perikop ini menjelaskan tentang didikan, ajaran dan nasihat untuk menjadi bijak dan jujur. Sangat mudah mengatakan hal tersebut, namun tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik. Banyak orang yang terjebak dalam kebodohan, ketidakjujuran, kebohongan, ataupun dusta. Amsal ini disebut Amsal orang bijak karena berisikan petua-petua supaya kita bijak dalam menjalani kehidupan dengan segala macam masalah dan persoalan yang harus dihadapi manusia. Penulisan kitab Amsal ini sudah melakukan bagiannya dengan memberikan didikan, ajaran dan nasihat kepada mereka, yaitu orang-orang Israel yang tegar tengkuk pada zaman itu dan kepada kita pada zaman sekarang, yaitu supaya mereka dan kita datang bersujud dan menyembah Tuhan dengan baik, supaya nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dimuliakan oleh segala bangsa sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18 mengingatkan kita supaya janganlah hati kita iri terhadap orang-orang yang berdosa. Hendaklah hati kita tidak iri terhadap keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Ia juga mengingatkan kita supaya senantiasa takut akan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang, sebab Dia memberkati kita pada waktunya. Dalam nats di atas atau nats ini akan diberikan penjelasan. Yang pertama, ayat 7a. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Kata iri di sini artikan sebagai ketidakpuasan melihat orang lain berhasil dari kita. Seperti zaman sekarang, kita dapat mendengar singkatan dari kata iri tersebut SMOS. Kepanjangannya yaitu senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Apabila jika kita melihat bahwa orang yang lebih berhasil dari kita itu adalah orang yang menurut kita tidak lebih baik dari kita, yang biasanya membuat anak Tuhan iri terhadap orang-orang berdosa, antara lain bahwa orang berdosa justru hidup dalam kemewahan, sedangkan kita anak Tuhan tidak dalam kemewahan, bahkan menderita. Ketika kita melihat bahwa ada orang-orang tidak benar, justru kelihatannya diberkati dalam kelimpahan. Tentu saja normal jika rasa iri itu mulai ada dan mengganggu iman kita.
selama ingin rasanya kita seperti mereka. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya kita jangan iri kepada mereka. Mengapa? Yang pertama, karena iri hati akan membuat kita jatuh. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 37, dikatakan bahwa Allah itu baik bagi orang yang tulus hati. Pemazmur mengatakan bahwa dia nyaris saja jatuh karena iri terhadap kemujuran orang-orang fasik. Yang kedua, karena kebahagiaan orang fasik adalah semu. Yang dapat kita lihat pada Mazmur 37 ayat 1 sampai 2. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Yang ketiga, karena kekayaan jasmani diberikan Tuhan kepada semua orang. Kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yang keempat, karena upah hidup orang berdosa adalah maut, seperti yang tertulis dalam kitab Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Ayat 17b mengatakan, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Dalam menyikapi kehidupan yang rasanya serba tidak adil ini, yang pertama harus kita ingat adalah takut akan Tuhan. Itu adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Kita perlu memiliki pengetahuan firman Allah dan hikmat Allah agar menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi berbagai hal. Berhikmat artinya kita tahu melakukan, bertindak dan berkata dengan benar. Dan berhikmat kita dapatkan dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, ketika kita melihat kehidupan orang fasik atau berdosa, kita harus berhikmat supaya kita tidak jatuh dalam iri hati dan dengki. Kita juga tidak jatuh dalam keinginan yang sama seperti mereka. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Seperti dalam Amsal 24 ayat 14 berkata, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu, dalam penjelasan ayat yang ke-8 yang berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika kita melihat kehidupan orang berdosa yang berlimpah, ingatlah bahwa hidup ini masih berjalan. Hari esok masih ada, yaitu masa depan yang masih penuh harapan. Jadi, walaupun kita sekarang belum kaya, jangan berhenti mencari kerajaan Allah, sebab kita hidup dalam kerajaan Allah. Yang penting bukanlah soal makanan dan minuman atau kekayaan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan ketika kita fokus dalam kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Oleh karena itu, pengharapan kita di dalam Tuhan pun tidak akan pernah hilang. Walaupun kita tidak mendapatkannya di dunia ini, tetapi
kita tetap memiliki pengharapan akan memperoleh kemuliaan pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Sebab pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, orang-orang yang benar yang ditaburkan dalam kehinaan akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan akan dibangkitkan dalam kekuatan. Bapak Ibu, pada sermon hari ini dapat kita aplikasikan pada seorang pemuda-pemudi selalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di dalam hidupnya dan selalu mengkhawatirkan masa depannya. Sebenarnya tidak hanya pemuda saja yang merasa itu, orang tua pun sudah mengkhawatirkan masa depannya. Masa depan merupakan sesuatu yang sangat rahasia dan menjadi sebuah misteri. Tidak ada seorang pun tahu akan masa depannya. Pasti di antara kita semua tidak ada yang ingin masa depannya buruk, bukan? Tentu saja, sebab kita ingin masa depan yang cerah. Tuhan telah merancang masa depan kita sebaik mungkin, masa depan yang tentunya penuh dengan kasih Tuhan. Namun, untuk mewujudkan masa depan yang indah itu, kita tidak boleh berdiam diri saja. Kita juga perlu melakukan sebuah aksi dan tindakan untuk mewujudkan dengan cara. 1. Anak muda harus belajar dan bekerja dengan sepenuh hati. Jika pada saat ini kamu merasa kamu harus bekerja keras untuk menggapai masa depan itu, maka bekerjalah dengan segala kemampuanmu. Sebab tidak ada sesuatu yang dapat terjadi dengan instan di dunia ini. Yang kedua, anak muda harus takut akan Tuhan selalu dan senantiasa. Kita harus memelihara rasa takut akan Tuhan di dalam diri kita, melatih diri kita untuk memujanya dalam kekudusan, tunduk pada perintah-perintahnya, berserah pada pemeliharaannya, dan senantiasa berusaha menyenangkan. Kita harus takut akan Tuhan seperti layaknya kita senang melakukan apa yang disukai Tuhan, dengan bersuka dan merenungkan kemuliaan Allah dan mematuhi kehendaknya. Kita harus mengabdikan diri untuk takut akan Dia, dan diatur oleh rasa takut itu sebagai ajas yang memimpin segala sesuatu yang kita katakan dan kita perbuat. Bapak Ibu, yang menjadi penutup dalam sermon kita hari ini yaitulah, jangan takut dengan masa depan yang menantimu. Jika kamu hanya berpikir bahwa kamu tidak memiliki masa depan yang indah, kamu sungguh salah, sebab ada tangan Tuhan yang sedang merancangnya. Kita tidak tahu seperti apa kita ke depannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam kemudian, bahkan hari esok. Manusia hanya menduga saja, sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi dalam dirinya dan kehidupannya. Tuhan bisa mengubah hidupmu, bahkan keadaanmu saat ini. Ia bisa mengubah menjadi lebih indah seturut dengan kehendaknya. Sebab itu, datanglah kepadanya dan berdoalah selalu agar Ia menguatkan dan meneguhkan kamu agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Raihlah masa depan itu dengan senyuman dan penuh pengharapan. Janganlah kamu mengeluh akan saat ini sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.